Tim Pengendalian Pajak Bandar Lampung Rabu siang kembali menyegel 7 tempat usaha, yaitu 4 restoran dan 3 hotel. Restoran dan hotel yang disegel itu diklaim karena menunggak pajak hingga nilainya hampir ratusan juta rupiah, serta tidak menggunakan tapping box atau mesin pencatat transaksi penjualan tempat usaha sebagai dasar besaran menentukan pajak. Restoran yang disegel 2 diantaranya di Jalan Tengku Umar, Jalan Sultan Agung, dan di dalam Mall Bumi Kedaton. Sementara untuk hotel yang disegel dan diminta tutup sementara adalah salah satu hotel di Jalan Tengku Umar dan 2 hotel Ternaba di Jalan Dr. Susilo dan Jalan Yos Sudarso. 3 hotel, jadi 7 ya? 7. 4 rumah makan, restoran, kemudian 3 hotel. Apa Pak pelanggaran yang disebut? Jadi pelanggarannya adalah berkenaan dengan masalah penegakan peraturan daerah kita yang berkenaan dengan masalah pajak. Ada beberapa tunggakan yang ingin mereka selesaikan. Oleh karena itu mereka kita beri kesempatan untuk segera menyelesaikan tunggakan itu. Salah satu pengelola restoran di Jalan Tengku Umar Kedaton, Bandar Lampung mengaku kaget tempat usaha yang baru dikelolanya itu menunggak pajak. Pasalnya, restoran sebelumnya dikelola oleh salah satu orang kepercayaannya. Ia pun berjanji akan segera menyelesaikan masalah tunggakan pajak tersebut. Karena selama kemarin COVID itu kita malah juga terus terang suka kita yang mengelola. Jadi kita nggak tahu penunggakan berapa nilainya. Terjadi pergantian manajemennya? Ya. Oh ya, nanti di sana lah. Ya, karena memang karyawan dan kasirnya pun kami pecat semua. Seluruh rumah makan dan hotel yang disegel akan dibuka jika pihak pengelolanya melunasi tunggakan pajak. Petugas pengendali pajak juga mengimbau kepada pengusaha restoran dan hotel agar menyetorkan pajak yang telah dibayarkan oleh konsumen. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Masih dari informasi terkait penyegelan restoran dan hotel, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Bandar Lampung, Yanuardi, pada Rabu siang mengatakan tindakan tegas itu untuk menaikkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sejak masa pandemi COVID-19, PAD Bandar Lampung turun drastis. Menyambung kata dari Pak Ketua. Dari data BPPRD Bandar Lampung, pemasukan uang harian selama 2019 lalu di Bandar Lampung hanya di kisaran maksimal 500 juta per hari. Jumlah itu turun drastis dibandingkan dengan sebelum pandemi COVID-19 yang rata-rata mencapai 3 miliar rupiah per hari. Hal tersebut diklaim karena banyaknya pengusaha yang menunggak pajak. Namun, sejak dilaksanakannya penindakan tegas bagi penunggak pajak yang dimulai sejak awal Juni lalu, PAD harian Bandar Lampung kini kembali naik di kisaran hampir 2 miliar rupiah per hari. Kelihatan PAD sudah mulai meningkat. Semula berapa Om? Semula 500, paling tinggi 700. Kalau dia tahun 2019 ada 200, ada 300. Nah tahun 2020 ini udah naik dari 500 sampai 700. Gitu kita melakukan penyegelan ini udah naik jadi 1,1. Hari keduanya jadi 2 miliar, hari ketiga jadi 3 miliar. Pihak BPPRD Bandar Lampung mengatakan telah memberikan keringanan pajak bagi pengusaha selama pandemi COVID-19. Namun keringanan tersebut tidak berlaku untuk nilai tunggakan pajak yang telah terjadi sejak sebelum pandemi COVID-19. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Meski perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah masih sekitar 1 bulan lagi, namun beberapa warga sudah mulai mendatangi lokasi penjualan hewan ternak untuk persiapan berkurban. Seperti yang terlihat di salah satu lokasi pedagang sapi di Penawarejo, Tulang Bawang pada Rabu siang. Tempat penjualan sapi ini mulai ramai didatangi calon konsumen. Rahman ya. Pada kalender Masehi, perayaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah jatuh pada hari Selasa 20 Juli 2021. Mereka mencari hewan kurban lebih awal untuk menghindari keramaian, harga murah, dan supaya tidak kehabisan stok. Selain itu, mereka bisa memilih hewan ternak seperti sapi, kambing, atau domba dengan kualitas terbaik. Persiapan kurban Pak, insya Allah. Iya, karena alhamdulillah kita setiap tahun
kurban. Karena kalau kita mampu kan kurban tidak ada batasnya. Jadi insya Allah selama kita mampu, insya Allah kita berkurban. Menurut para penjual, hewan kurban yang paling banyak diminati adalah sapi dengan ukuran berat sekitar 4 kuintal dengan harga di kisaran 20 juta rupiah per ekor. Biasanya warga yang membeli adalah warga yang berkurban dengan sistem arisan atau patungan yang dikelola oleh pengurus masjid. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sebuah rumah geribik yang ada di Dusun 8, Desa Jaya Sakti, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah ini, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Berdiri di lahan yang tidak terlalu luas, rumah milik Sahri bahkan nyaris roboh karena termakan usia. Untuk mengantisipasi agar tidak roboh, Sahri berinisiatif menopangnya dengan kayu di beberapa bagian rumah. Hanya itu saja yang bisa dilakukannya, karena penghasilannya sebagai buruh serabutan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Bayangkan, di rumah yang hampir roboh itu tinggal 6 orang lagi anggota keluarga Sahri, termasuk cucunya. Selain hampir roboh, banyak bagian lain rumahnya yang bocor sehingga kerap kebasahan saat hujan. Sahri sudah beberapa kali dijanjikan akan mendapat bantuan bedah rumah, namun hingga kini semua itu belum terrealisasi. Rumahnya masih tetap seperti itu dan tetap berlantai tanah. Ini rumah mau roboh, Pak. Takut kalau hujan nanti ambruk. Ambruk? Kenapa? Rumah sudah miring, Bang? Ya udah, Pak. Udah doyong, bocor. Sudah berapa lama, Bang, rumah kita ini? Nah, ini sekitar 10-an tahun lah udah. Pekerjaan kita sehari-hari apa, Bang? Pekerjaan buruh, Pak. Buruh? Buruh apa, Bang? Ya buruh tani kerja lah. Menurut data dari pihak desa, selain Sahri di desa itu, terdapat sekitar 70 keluarga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan. Ia pun kini hanya bisa ikhlas dengan keadaan dan tetap semangat menjalani kehidupan dengan jerih payahnya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.